Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk melahirkan secara sesar. Berdasarkan pengalamanku melahirkan anak pertamaku waktu tahun 2021 itu secara sesar, dan insya Allah anak keduaku ini juga akan sesar lagi. Sedikit cerita, jadi ketika melahirkan anak pertamaku itu aku sudah mengupayakan secara maksimal untuk bisa melahirkan secara normal. Aku rutin kontrol kandungan ke rumah sakit dan juga ke bidan tempat aku akan bersalin. Tapi qadarullah di week ke-40 itu air ketuban aku udah keruh dan gak ada tanda-tanda kelahiran ataupun kontraksi. Jadi bidan pun angkat tangan karena itu sudah bukan wewenang bidan lagi. Dan aku akhirnya menuju ke rumah sakit untuk cek kandungan dengan dokter kandungan. Nah, dokter pun menyarankan untuk diinduksi agar memicu adanya kontraksi biar bisa lahiran normal. Induksi berjalan 2 hari, bukaan stuck di 3, padahal udah keluar lendir darah dan aku udah kesakitan banget. Akhirnya aku dioperasi setelah sebelumnya aku sempat tanda tangan surat penolakan operasi sesar. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya aku dioperasi juga. Cerita lengkap tentang pengalaman melahirkan anak pertama udah pernah aku bikin videonya, silahkan cek di description box. Nah, karena jarak kelahiran anak pertama dan anak kedua itu termasuk yang dekat, jadi anak pertamaku lahir di 2021 dan anak kedua ini insya Allah di bulan ini 2023. Jadi aku harus sesar lagi karena menurut dokter kalau misal aku kekeh mau normal bisa membahayakan diri sendiri gitu. Jadi aku mengikuti prosedur secara medikalnya memang harus sesar lagi. Nah, tapi di kelahiran yang kedua ini aku sesar dengan metode ERAX. Kalau yang sebelumnya anak pertama itu metode yang biasa. Apa aja yang perlu kita siapkan kalau kita mau melahirkan secara sesar, baik itu menggunakan BPJS ataupun tidak? Yang pertama, kalau misal pakai BPJS tentu harus ada surat rujukan dari Vaskes 1 dan juga kartu BPJS-nya di fotokopi. Yang kedua, siapkan juga berkas-berkas seperti kartu keluarga dan KTP, jangan lupa di fotokopi, dan bawa juga buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak, karena nanti di situ akan dituliskan data anaknya ketika baru lahir, dan data itu tuh sangat diperlukan untuk nanti pembuatan akte kelahiran. Ini mah mau lahiran sesar atau normal, berkas-berkas tadi pasti harus disiapkan ya. Yang ketiga, maaf ini sedikit kurang nyaman, yaitu cukur bulu kemaluan. Karena ketika aku melahirkan anak yang pertama itu padahal aku sudah bersihkan dulu sebelum ke rumah sakit, tapi ternyata pas di rumah sakit sama bidan dan perawatnya ini kurang bersih, jadi mereka bantu bersihkan lagi dan itu sangat amat tidak nyaman. Yang keempat yaitu bawa korset. Ini penting banget karena setelah operasi sesar itu sangat amat disarankan untuk langsung memakai korset. Jadi luka bekas operasi sesarnya itu bisa terbalut dan aman di dalam balutan korset. Jadi nggak kegeser-geser gitu. Nah, waktu lahiran anak pertama aku tuh nggak tahu dan aku nggak bawa korset. Akhirnya aku beli korset di rumah sakit dan itu bahannya menurut aku sangat amat tidak nyaman. Jadi mendingan kalau teman-teman mau ke rumah sakit mau lahiran, siapin korset di tas bersalin kalian. Jadi kalian bisa siapin dari rumah mau bawa yang seperti apa. Yang kelima, menurut aku sangat penting untuk membawa bantal menyusui dan juga alat pampingan. Karena pasca operasi sesar itu kan kita perutnya masih sakit ya. Waktu aku sesar yang pertama itu kan metode biasa. Sekitar 4-6 jam tuh bagian perut ke bawah itu masih kerasa baal, masih kerasa kayak mati rasa. Jadi untuk nyusuin anak aku tuh aku masih kesusahan banget. Untuk gerak geser aja tuh susah, untuk miring susah, harus dibantu. Nah, aku butuh banget nih yang namanya bantal menyusui. Sedangkan pas aku pakai bantal di rumah sakit itu kayak kurang nyaman dan kurang memenuhi gitu bantalnya. Namanya ibu menyusui kan pasti harus ganjel sana sini kan. Jadi mending siapkan bantal menyusui agar proses menyusui pun lebih mudah. Jadi aku bawa bantal menyusui ke rumah sakit nanti. Dan juga alat pampingan. Ini juga penting. Kemarin aku sempat konsultasi juga sama perawat di rumah sakit tempat aku akan sesar nanti. Dia bilang sangat direkomendasikan untuk bawa pampingan. Karena setelah melahirkan itu biasanya nggak semua ibu tuh ASInya langsung keluar kan. Nah, dengan adanya pampingan itu bisa dibantu untuk merangsang ASI itu untuk keluar kayak gitu. Yang keenam yang harus sangat dipersiapkan yaitu istirahat yang cukup H-1 sebelum sesar. Karena pasca operasi sesar itu badan kita nyeri buat digerakin, tapi kita harus megang bayi kita harus penyesuaian nyusuin anak kita, dan itu sangat amat tidak mudah. Aku waktu itu abis operasi sesar itu malamnya hampir nggak tidur. Aku tidur cuma sesekali dan itu pun posisinya duduk karena anak aku nangis terus. ASInya nggak bisa keluar, posisinya masih sakit banget. Semoga nanti yang kedua ini dengan metode ERAX nggak sesakit itu. Tapi intinya harus banget fisik yang kuat. Jadi H-1 udah deh istirahat, rehat di rumah.
Yang ketujuh yang harus juga dipersiapkan yaitu puasa. Sebenarnya ini tuh prosedur standar ya. Biasanya kan kalau mau operasi memang suruh puasa sekitar 6 jam sebelum operasi. Tapi ketika aku melahirkan anak pertama dengan sesar, itu aku nggak puasa dulu, nggak sampai 6 jam karena memang niatnya nggak sesar kan. Alhamdulillahnya nggak mual ataupun muntah, tapi tetap ya ikuti anjuran puasa sesuai yang disarankan. Yang kedelapan, pastikan menjelang hari perkiraan lahir ataupun hari sesar yang ditentukan itu tubuh dalam kondisi fit. Jangan sampai sakit, apalagi batuk pilek, karena kalau habis operasi itu batuk ataupun bersin sakitnya luar biasa. Itu luka sesarnya kerasa nyeri, ngilu gitu. Dan yang kesembilan, bukan hanya kita yang harus mempersiapkan kesehatan, tapi juga pendamping harus dalam kondisi sehat. Kita kan habis sesar itu biasanya kan obat biusnya nggak langsung hilang. Kita masih harus belajar jalan, belajar ngambil ini itu, belajar gerakin badan. Jadi yang mendampingi harus benar-benar ekstra sabar dan ekstra sehat. Karena gimana kita mau ngehandle bayi, orang kita ngehandle diri kita aja masih kesusahan. Bahkan waktu lahiran anak pertama sampai hari kedua pasca sesar itu aku masih dimandiin sama suami aku. Saking memang sakitnya kerasa banget dan gak bisa leluasa gerak. Dan yang ke-10 yang juga harus disiapkan yaitu siapkan mental dan juga kepercayaan diri. Karena walaupun teknologi sudah semakin canggih, ilmu pengetahuan sudah sangat maju, masih aja ada yang komentar, kok sesar sih? Kenapa nggak normal? Ya, nggak bisa jadi ibu sepenuhnya deh kalau sesar. Lanjut yang ke-11 yaitu perbanyak berdoa. Karena aku tuh kan sebelumnya belum pernah operasi. Aku cuma lihat ruang operasi tuh ya di film-film aja gitu ya. Dan pas masuk ruang operasi tuh aku ngerasa takut banget, dingin banget lagi ruangannya. Mana cuma pakai baju operasi kan. Jadi itu bikin aku ketakutan banget waktu itu. Dan yang terakhir menurut aku sebelum sesar, coba pastikan ke rumah sakit ataupun dokter ataupun bidan yang ada di sana, apakah ketika habis ngelahirin sesar kita bisa melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Karena IMD itu sangat penting ya buat kesehatan ibu dan juga imun atau daya tahan tubuh si anaknya. Alhamdulillah waktu lahiran anak pertama kemarin aku bisa melakukan IMD dengan dibantu oleh perawat dan bidan yang ada di sana. Jadi sebenarnya yang aku rasakan waktu operasi sesar yang pertama itu, proses dari masuk ruang operasi sampai bayi dikeluarkan itu cepet banget, kayak sekitar 15 sampai 30 menitan. Yang lama itu adalah menutup luka operasinya. Jadi proses ngejahitnya itu lama banget, bisa sampai 2 jam baru keluar ruang operasi. Nah, disitulah kita bisa melakukan IMD jika memang kondisi ibu dan juga bayinya sehat dan nanti dibantu oleh bidan dan juga perawat di sana. Jadi kalau bisa konfirmasi dan bahkan request untuk melakukan IMD kepada bidan dan juga perawat di sana atau dokter kandungan yang menangani kita. Oke, kayaknya sekian dulu sharing dari aku. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin lagi, silakan tulis di kolom komentar sekalian diskusi. Semoga proses sesarnya lancar. Mohon doanya juga semoga aku berjalan dengan lancar, semuanya sehat. Dan yang perlu diingat adalah sesar juga perjuangan, semuanya butuh perjuangan. Mau lahiran normal ataupun sesar, semua berhak menjadi ibu sepenuhnya. Sekian video kali ini, terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.